Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama, akhirnya kita masih bisa ketemu lagi di channel YouTube gua yang absurd ini. Mungkin konten kali ini bisa menambah ilmu atau menambah wawasan kalian. Jadi kalau penasaran dengan video selanjutnya, nonton sampai habis ya, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengupas sebuah materi yang berjudul makna simbolik dalam kebudayaan manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nazar Akbar Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 kelas C. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Cecep Fahrudin MAG selaku pemangku pada mata kuliah dakwah terbudaya, serta seluruh rekan-rekan saya yang sedang menonton video ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihadihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan banyak syukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, detik ini, kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas. Dan tak lupa salawat beserta salam tercurahkan kepada penghulu semua utusan, penghulu pimpinan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat syafaatnya lah kita bisa tertolong pada hari akhirat nanti. Baik, saya akan menyampaikan materi yang berjudul makna simbolik dalam kebudayaan manusia. Manusia adalah makhluk budaya dengan penuh simbol-simbol. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya manusia saat ini sudah diwarnai oleh simbolisme, yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola serta mendasarkan diri pada simbol-simbol tersebut. Sepanjang sejarah budaya manusia, simbolisme telah mewarnai tindakan-tindakan manusia, baik tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan, maupun religinya. Dengan perkataan lain, dunia kebudayaan adalah dunia penuh simbol, di mana manusia berpikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis. Jadi mungkin simbol-simbol yang dimaksud dalam materi ini bukan simbol yang seperti Anda bayangkan sekarang. Jadi kalau seperti itu bisa dikatakan sebagai lambang ya. Jadi dari segi konteks pun simbol dengan lambang itu agak berbeda. Lanjut, ungkapan yang simbolis ini merupakan ciri khas manusia. Biasanya simbolisme menonjol peranannya dalam tradisi, atau misal pada adat istiadatnya orang Jawa seperti wayang. Menurut Sri Mulyono, wayang dipandang sebagai suatu bahasa simbol dari hidup dan kehidupan yang bersifat rohaniah daripada lahiriah. Orang melihat wayang seperti halnya melihat kaca rias. Jika melihat pergelaran wayang, yang dilihat bukan wayangnya, melainkan masalah yang tersirat di dalam lakon wayang itu. Seperti halnya kalau kita melihat kaca rias, kita bukan melihat tebal dan jenisnya kaca rias itu, melainkan kita melihat apa yang tersirat di dalam kaca tersebut. Jadi kita melihat bayangan di dalam kaca rias itu. Oleh karenanya, kalau kita melihat wayang, jadi kita bukan melihat wayangnya, tapi melihat bayangannya atau lakon diri kita sendiri gitu. Jadi seakan-akan kita membayangkan di dalam cerita wayang itu
kita yang berperan dalam cerita wayang tersebut. Lanjut, simbolisme ini terdapat dalam setiap karya budaya nenek moyang serta berperan sebagai warisan budaya turun-menurun dari generasi tua ke generasi muda. Simbol memiliki arti penting dalam kebudayaan karena simbol merupakan representasi dari dunia. Hal itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang sangat memerlukan dan membutuhkan simbol untuk mengungkap dan menangkap tentang sesuatu hal, atau juga bisa sebagai lambang-lambang yang dipakaikan sebagai mengekspresikan ide-ide atau penyampaian makna dalam sebuah kombinasi. Budaya suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, lalu diwariskan dari generasi ke generasi. Adanya muatan simbol-simbol sosial di dalam kebudayaan, maka menyebabkan suatu kebudayaan masyarakat itu bersifat spesifik dan unik karena akan berbeda dengan kebudayaan masyarakat lainnya. Kondisi tentunya sesuai dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosiologis. Aspek biologis dan psikologis menyebabkan manusia berperilaku secara umum, namun aspek sosiologis telah mengatur perilaku manusia dalam kelompok-kelompok yang terbatas sesuai dengan kepentingan dan simbol-simbol sosialnya. Keunikan kebudayaan itu menyebabkan kebudayaan bersifat khas karena dimungkinkan oleh adanya jalinan komponen dalam sistem simbol yang bersifat khas. Para ahli sering menyebut sifat khas kebudayaan ini sebagai suatu pola atau etos kebudayaan. Gertz menjelaskan bahwa etos suatu masyarakat adalah karakter, moral, kualitas, irama, dan gaya hidup yang tercermin di dalam perilakunya. Sedangkan menurut Koconingrat mengartikan bahwa etos adalah watak khas. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan sering dianggap sebagai serangkaian dari sistem simbol sebagai media manusia beradaptasi maupun berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan simboliknya. Pada akhirnya kebudayaan akan bersifat khas karena terdiri dari sistem simbol yang bersifat konvensional dan arbitrari. Jadi manusia dapat memberikan makna kepada setiap kejadian, tindakan, atau objek yang berkaitan dengan pikiran, gagasan, dan emosi. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Dan tak lupa terima kasih atas perhatiannya karena sudah bersedia menonton dan mendengarkan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.